Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Munsir Situmorang pernah mengatakan bahwa pertumbuhan Kristen tertinggi di dunia ada di Indonesia. Artinya pertumbuhan Kristen di Indonesia ini sangat pesat sekali menurut beliau. Nah saudara dalam Tuhan, ini hal yang perlu kita syukuri dalam Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, di kantor saya mayoritas muslim tapi ada orang Nasrani yang setiap hari memposting kata-kata yang saya curigai berasal dari Injil. Bagaimana sikap saya untuk masalah ini? Datangi dia, katakan apa motivasi ibu melakukan ini. Karena kita mayoritas muslim, Bapak enggak pantas mengatakan itu. Sering saya katakan, kita tidak pernah ingin niat membangun Islamic Center di Flores. Kita menghargai Katolik. Kami orang Batak tidak berniat membangun Islamic Center di Tapanuli. Kita hargai Protestan. Tapi mereka bangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas muslim. Apakah ini toleransi? Toleransi yang bisa kita pahami. Tolong mudah-mudahan Luhut Panjaitan, Luhut Sitompul dengar ini. Kawan-kawan Nasrani tolong dengar ya. Tolong saya tekankan ini kawan-kawan Nasrani yang menonton acara ini, kata ini saya Munsir Situmorang, mungkin sekampung dengan Anda dari Tapanuli. Tolong antum dengar Pak Pendeta, Pak Pastur, satu-satunya negara paling toleransi negara Islam di dunia adalah Indonesia. Kalau Anda mengatakan Islam teroris, justru sekarang pertumbuhan Kristen tertinggi di dunia adalah di Indonesia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia, Pak, 380% per tahun. Hari libur semua agama sempurna Indonesia. Waisak hanya berapa persen libur nasional. Nyepi hanya berapa persen libur nasional. Yesus wafat kita libur. Yesus naik ke pangkuan bokapnya di sorga kita libur. Betul kan? Bapak lihat Amerika 50 negara bahagian. 176 tahun sudah merdeka. 76 sudah presiden. Baru 2015 kemarin di Amerika hanya 2 kota Idul Fitri, Idul Adha yang libur nasional. Apa itu? New York dengan Washington. Selebihnya umat Islam tidak dapat hak libur Idul Fitri, Idul Adha di negara kafir. Siapa yang adil hari ini? Siapa yang toleransi hari ini? Indonesia merdeka sampai hari ini belum pernah menteri yang tidak ada Kristennya. Inggris negara demokrasi, tidak ada menteri di sana Muslim. Jerman negara demokrasi, tidak ada menteri Muslim. Amerika negara demokrasi, tidak ada menteri Muslim. Indonesia negara demokrasi, 5 menteri strategis Kristen sekarang. Menko Maritim, Menteri Perhubungan. Ya, maaf, bukan Menteri Perhubungan, kemarin sudah diganti. Menteri ASDM, Menteri Peranan Wanita, Menteri Perdagangan. Betul? Siapa yang paling menghargai agama lain? Islam. Jadi jangan coba-coba Anda mempermainkan di luar negeri mengatakan Islam Indonesia membunuh orang agama lain. Justru kalau kita bunuh orang Kristen, kenapa justru Kristen pertumbuhan tertinggi di dunia di Indonesia? Saya punya data Pak, saya keliling dari Aceh sampai Rian Jaya. Kalau satu orang Kristen 99% Muslim, mereka tidak diganggu. Tapi kalau kita Islam di lingkungan Kristen diganggu nggak? Nyaman gak antum dengan anjingnya berkeliaran? Nggak bakalan nyaman. Betapa toleransi Islam itu. Ya. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang di video tadi. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan, termasuk beliau mengatakan bahwa pertumbuhan Kristen tertinggi di dunia ada di Indonesia, ya. Dan kita perlu aminkan saudara dalam Tuhan, benar apa tidaknya itu tidak menjadi persoalan, tetapi hal yang perlu kita lakukan ya kita aminkan saja bahwa pertumbuhan Kristen Indonesia ini pesat saudara dalam Tuhan, ya. Dan ini merupakan hal yang kita rindukan supaya di Indonesia ini Kristen semakin maju, Kristen semakin berkembang, dan kita rindukan semakin hari semakin banyak orang yang berseru bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Itu harapan kita saudara Tuhan. Tentu apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir tadi merupakan kerinduan kita dan doa kita bersama supaya setiap hari ada jiwa-jiwa yang berseru Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, ya.
Dan dalam hal ini juga kita sebagai anak Tuhan ya terus mendoakan supaya Indonesia ini merupakan negara yang bisa dikatakan mayoritas Kristen di kemudian hari ya. Kalau sekarang memang kita masih minoritas, tapi tidak ada misal bagi Tuhan kalau Indonesia ini di kemudian hari menjadi mayoritas Kristen ya. Dan kita doakan juga buat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini ya, buat pelayanan para pendeta, para penginjil, orang-orang gereja yang melakukan pelayanan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan melalui pelayanan mereka banyak jiwa yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, banyak jiwa yang berseru bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka ya. Dan kita juga sebagai anak Tuhan jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil keselamatan, supaya melalui pemberitaan kita ya Roh Kudus berkarya dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, kita perlu sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus sendiri mengatakan hal itu bahwa Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Tuhan. Ya, Dia adalah pemilik sorga. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus, dan ini ditulis dalam kitab Injil, ditulis dalam Alkitab dalam Tuhan. Ya, dan ini merupakan tugas kita sebagai anak Tuhan. Ya, memang kita tidak boleh memaksa orang masuk ke agama Kristen, itu tidak baik, tidak elok. Tetapi kita percaya lewat karya Roh Kudus Tuhan, ya Tuhan akan bekerja dan dengan sendirinya ya mereka mengenal bahwa Yesus merupakan jalan satu-satunya masuk ke dalam kerajaan surga ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia merupakan jalan ke surga seorang Tuhan ya. Dia merupakan keselamatan itu sendiri ya. Dan Yesus berkata bahwa Dia pemilik daripada surga ya. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada setiap pendengar kita, bahwa Yesus telah menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk Kristen, tidak bisa dan tidak boleh ya. Tetapi kita percaya lewat firman Tuhan yang kita sampaikan, lewat pelayanan kita, lewat doa-doa kita ya, Allah Roh Kudus Tuhan bekerja, dan dengan sendirinya mereka akan berseru ya kepada Yesus, ya Aba, ya Bapa ya. Saudara Tuhan, sekali lagi mari kita menyampaikan firman Tuhan ya, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu menyampaikan Injil keselamatan kepada mereka yang belum mendengarkan, supaya di kemudian hari oleh lawatan Tuhan, oleh jamahan Tuhan, mereka boleh datang ke terang Tuhan Yesus yang ajaib ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.